Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 2310400002. Saya mahasiswa dari Universitas Ngusuwaru dengan program studi Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Rikop Tulukulub MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang materi unsur-unsur belajar dan 4 pilar belajar. Yuk, simak baik-baik ya. Yang pertama, unsur-unsur belajar mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran seseorang. Berikut adalah beberapa unsur kunci dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan faktor penting yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi dapat berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan, keingintahuan, atau rasa tanggung jawab. Kedua, minat. Minat terkait erat dengan motivasi. Seseorang cenderung belajar lebih efektif jika mereka memiliki minat terhadap subjek atau topik tertentu. Yang ketiga, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif mencakup kapasitas otak seseorang untuk memproses informasi, memahami konsep-konsep kompleks, dan menggunakan pengetahuan secara efektif. Yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan tempat seseorang belajar dapat mempengaruhi konsentrasi dan pemahaman. Lingkungan yang tenang dan terorganisir sehingga mendukung pembelajaran yang efektif. Yang kelima, gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa orang lebih suka belajar melalui pendekatan visual, sementara yang lain mungkin lebih memiliki pendekatan auditif atau kinestetik. Yang keenam, metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan oleh instruktur atau lembaga juga memiliki dampak besar. Pendekatan yang beragam dan interaktif dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang ketujuh, umpan balik. Umpan balik konstruktif merupakan alat penting dalam pembelajaran. Memahami kekuatan dan kelembaban membantu seseorang untuk terus meningkatkan kinerja belajar mereka. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas membantu memberikan arah dan tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kesembilan, waktu. Waktu yang dihabiskan untuk belajar juga merupakan faktor krusial. Menerapkan manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan efisien belajar. Yang ke-10, keterlibatan emosional. Keterlibatan emosional terhadap materi pembelajaran dapat meningkatkan retensi dan pemahaman. Selanjutnya, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know atau belajar mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar berbuat. Yang ketiga, learning to live together atau belajar hidup bersama. Dan yang terakhir adalah learning to be atau belajar menjadi seseorang. Learning to know. Learning to know atau belajar untuk mengetahui yang dimaksudkan sebagaimana seseorang menguasai instrumen pendidikan, baik sebagai alat maupun sebagai tujuan hidup. Sebagai alat, memahami lingkungannya, mengembangkan keterampilan kerja dan berkomunikasi. Dan sebagai tujuan hidup, kegemaran untuk memahami, mengetahui, dan menemukan pengetahuan. Learning to know ini mengajarkan peserta didik untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning to how to learn, artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Syarat yang diperlukan dalam pembelajaran mengetahui adalah belajar untuk belajar, melibatkan kekuatan konsentrasi dan pemusatan perhatian, ingatan, dan pikiran. Yang kedua, learning to do. Learning to do atau belajar untuk berbuat dimaksudkan bagaimana peserta didik belajar aktif dari perkembangan teori learning by doing, yang menemukan bahwa siswa perlu dilibatkan belajar secara spontan dan berinteraksi langsung agar mampu dalam memecahkan suatu permasalahan. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan kemampuan yang harus menuntut fisik, yang memfokuskan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Soft skill merupakan keterampilan yang menuntut intelektual yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, kemampuan berbahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, learning to live together. Learning to live together atau belajar hidup bersama. Pilar ini biasanya diterapkan melalui pembelajaran komparatif atau kolaboratif, sehingga terdapat hal-hal yang dapat dicapai seperti
A. Meningkatkan keterampilan bekerja sama. B. Kepercayaan diri yang lebih baik. C. Peningkatan prestasi belajar. Pilar ini menekankan kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah sebagai hasil dan proses pembelajaran, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan. Dan yang terakhir, learning to be. Learning to be atau belajar menjadi seseorang. Pilar ini menekankan pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan atau soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Learning to be, menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Dan di sini bisa kita simpulkan tentang unsur-unsur belajar dan 4 pilar belajar. Unsur-unsur belajar sering berkaitan dan dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Ketika mereka mempertimbangkan bersama-sama, mereka membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan memadai. PBB melalui lembaga UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Hal ini ditekankan bahwa pendidikan sepanjang hayat harus didasari pada 4 pilar yang fundamental. 4 pilar tersebut antara lain yaitu 1. Belajar mengetahui, learning to know, mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan serta menekankan kita untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui suatu pengalaman. Yang kedua, belajar berbuat, learning to do, menekankan pentingnya interaksi agar mampu ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Yang ketiga, belajar hidup bersama atau learning to live together, menekankan kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, belajar menjadi seseorang atau learning to be, menekankan pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.